Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Good Habits, Bad Habits, cara membentuk kebiasaan baik untuk menghasilkan perubahan positif. Wendy Wood. Saat ini kita sudah masuk ke bab 3, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 3, memperkenalkan pribadi kita yang kedua. Andaikan kaum muda menyadari seberapa cepat mereka akan menjadi makhluk yang dikendalikan kebiasaan, mereka akan lebih memperhatikan tingkah laku mereka sewaktu masih dalam kondisi lentur. Kita membentuk takdir kita sendiri, baik atau buruk, yang tidak akan bisa diputar balikkan. William James, The Principle of Psychology. Sebuah asumsi pokok dalam kuliah pasca sarjana saya adalah bahwa Anda dapat mengubah perilaku seseorang dengan mengubah kepribadian mereka. Sesuatu diyakinkan untuk mendukung sebuah kebijakan lingkungan. Orang harus bertindak sesuai dengan keyakinan itu dengan memberikan suara, menandatangani petisi-petisi, serta menyuarakan dukungan mereka. Ini adalah pemikiran terbaik pada masa itu, tetapi saya kemudian sadar bahwa pola pikir itu tidak diterima oleh semua orang, setidaknya oleh teman-teman di tempat kerja saya yang pertama. Kebanyakan dari mereka adalah behavioris radikal, dan saya langsung tahu mereka tidak sependapat dengan logika saya. Mereka menyebut pendekatan saya penjelasan fiksi, explanatory fiction. Pertama kali mereka berkata begini tentang penelitian saya tidak mengerti apa yang mereka maksud, kecuali bahwa bagi seorang ilmuwan apapun yang berhubungan dengan fiksi pasti buruk. Itu jelas bukan dukungan. Saya kembali ke ruangan saya yang baru dan membaca karya tokoh behavioris B.F. Skinner dengan cermat. Saya menjadi tahu bahwa fiksi bagi seorang behavioris radikal adalah bahwa kepribadian dan keyakinan bekerja dari atas ke bawah untuk mengarahkan segala aksi kita. Mereka menolak kenyataan bahwa konsep dalam pikiran kita menggerakkan sensasi serta reaksi kita. Falsafah mereka sama sekali berbeda. Masa jaya behaviorisme adalah pada pertengahan abad silam. Skinner menaruh sejumlah burung merpati dalam beberapa kotak yang didesain khusus untuk mengamati dan mengukur tanggapan mereka terhadap rangsangan. Ia mendalilkan bahwa manusia dan merpati belajar dari tanggapan terhadap rangsangan di suatu lingkungan demi mendapatkan imbalan dan menghindari hukuman. Dengan cepat, falsafah ini menjadi bagian dari kearifan konvensional dalam bidang ini. Bagi behavioris radikal seperti Skinner, gagasan bahwa aksi kita dipengaruhi oleh kepribadian itu sepertinya mengatakan bahwa kita dipengaruhi oleh hantu atau arwah. Metafora yang populer untuk aksi manusia adalah papan panel telepon yang menghubungkan sinyal-sinyal sensoris dengan aksi yang dikeluarkan. Orang, melalui kebiasaan yang mereka kembangkan dari pembelajaran, diduga memiliki reaksi yang selalu sama terhadap rangsangan di sekitar mereka, digerakkan oleh imbalan dan hukuman. Namun, sesuatu yang lucu dialami oleh teori ini. Segera setelah dianggap sebagai kearifan konvensional, kritik mulai berdatangan. Pada tahun 1980-an, bidang ini telah beralih dari behaviorisme menjadi penelitian bahwa pikiran kita menjalankan kendali dari atas ke bawah. Menurut pencermatan para ahli sejarah sains, pergeseran yang mengakui agensi manusia atau pikiran kita yang aktif memegang kendali terjadi ketika anak-anak era 1960-an mencapai usia profesional dan membawa kepercayaan bahwa individu mampu menciptakan perubahan sosial. Bintang Skinner telah redup ketika saya mulai berkarir.
Kendati demikian, masih ada beberapa wilayah terisolasi yang tetap bertahan, termasuk teman-teman di tempat kerja saya yang pertama. Dalam sebuah perubahan yang ironis, kritik awal terhadap behaviorisme dalam psikologi diutarakan oleh seorang peneliti yang meneliti tikus dalam sebuah labirin, Edward Tolman. Edward Tolman, seorang psikolog di University of California, mengamati bahwa ketika tikus dimasukkan ke dalam sebuah labirin tanpa imbalan, mereka bereksplorasi dan kelihatan mempelajari tata letak serta membentuk sebuah peta kognitif. Ketika belakangan ada imbalan yang diletakkan di rute tertentu, mereka bisa menemukannya dengan cepat. Mereka tampaknya menggunakan pengetahuan spasial yang telah mereka dapatkan dengan fleksibel. Sugesti bahwa tikus dapat memanfaatkan kembali pengetahuan lama dan memberikan reaksi baru sangat bertentangan dengan paham behaviorisme. Tikus tidak terlihat bereaksi dengan tidak berdaya terhadap rangkaian rangsangan internal dan eksternal. Tidak perlu waktu lama bagi para psikolog untuk berpikir bahwa jika tikus bisa memanfaatkan informasi secara luas, manusia pun pasti melakukan hal yang sama. Wawasan ini ikut berperan dalam apa yang sekarang disebut sebagai revolusi kognitif 1960-an. Eksperimen psikologi kognitif mulai menunjukkan bahwa memori terorganisir dan termotivasi. Memori tidak semata-mata bereaksi terhadap asosiasi bawah atas antara rangsangan, respons, dan imbalan. Ada juga pengaruh dari atas, campur tangan yang berguna, seperti yang biasa dilakukan dengan baik oleh kelengkapan eksekutif kita. Kita menemukan bahwa orang mempelajari berbagai konsep dengan lebih cepat dan mengingat secara lebih baik ketika mereka dapat dikategorisasikan menjadi kelompok-kelompok. Itu adalah prototipe kognisi atas bawah. Sebagai contoh, kata-kata kursi, bangku, sofa, dan meja lebih mudah diingat daripada kumpulan kata yang tidak saling berhubungan seperti sepatu, jambu, rubah, dan mesin. Yang lebih sulit diterima para behavioris, motivasi juga berperan. Ketika orang merasa lapar, mereka lebih mudah mengingat dan fokus pada kata-kata seperti daging dan kue daripada kertas dan pesawat terbang. Ini adalah perubahan besar-besaran bagi bidang psikologi. Pola pikir yang luas dan kreatif masuk ke kalangan profesional. Seluruh bidang bergeser dari mempelajari pembelajaran dan perilaku menjadi mempelajari pikiran. Sayangnya, revolusi kognitif ini memiliki titik butanya sendiri. Kebiasaan dipandang terlalu remeh untuk perspektif baru ini yang disiapkan untuk memahami konsep penalaran dan pengalaman manusia. Psikologi kognitif meremehkan teori pembelajaran sebagai konsepsi kuno untuk hubungan antara rangsangan dan imbalan pada manusia. Kajian tentang agensi manusia, dan pembuatan keputusan secara efektif menghapus karya terdahulu tentang kebiasaan manusia. Kita beralih dari menganggap manusia sebagai makhluk yang bergerak otomatis karena pengaruh lingkungan ke menganggap mereka sebagai makhluk yang bertindak atas pengaruh motivasi dan kecerdasan sesuai kemauan mereka di lingkungan tempat mereka tinggal. Saya segera meninggalkan pekerjaan pertama saya dan bergabung ke departemen lain yang memiliki pandangan lebih modern. Namun pengalaman saya dengan behaviorisme itu membekas. Dunia psikologi yang utamanya sibuk dengan bagaimana orang berpikir hanya menyisakan ruang kecil untuk mempelajari apa yang sesungguhnya orang lakukan. Pada awalnya, para behavioris yang keras kepala bahkan berpikir demikian. Mereka bersikeras bahwa Tolman membuat tikus-tikusnya kebanyakan berpikir. Jelas mustahil bahwa hanya kognisi yang membimbing tikus-tikus itu dalam labirin. Di tengah kesibukan para psikolog dalam mempelajari memori, mereka tampaknya melewatkan perilaku dan lingkungan. Teman-teman behavioris saya telah meyakinkan saya bahwa ini terlalu penting untuk diabaikan.
Untuk memahami orang, tampaknya diperlukan sebuah sintesis antara dua kubu yang berpisah, yang terpisah sejak dulu ini. Kita perlu menemukan cara untuk melihat labirin secara keseluruhan, bukan hanya dari sudut pandang yang kita sukai. Sejarah pemikiran psikologis tentang kebiasaan mengungkapkan bahwa kita sudah hampir mencapai sintesis itu. Kemunculan dan keruntuhan minat ilmiah tentang kebiasaan tergambarkan dengan baik dalam grafik di bawah, yang memantau seberapa sering pengarang menggunakan istilah kebiasaan dibandingkan dengan istilah lain yang merujuk ke aspek atas bawah dalam agensi manusia, sasaran, dan evaluasi. Google memungkinkan kita mencari seberapa sering sebuah kata tertentu digunakan dalam berbagai buku yang dipindai ke dalam database-nya. Nanti ada gambar, grafik, Google Books Ngram Viewer. Lanjut ke penjelasan grafiknya. Grafik dimulai pada tahun 1890 ketika William James menerbitkan karya andalnya The Principle of Psychology, salah satu buku ajar pertama dalam ilmu psikologi. Itu adalah masa di mana kebiasaan sedang diperhatikan. James jauh lebih maju dari orang lain pada zamannya terkait dengan wawasan tentang pribadi kedua, atau sisi diri kita yang hidup di balik pikiran sadar yang sangat kita kenal. Hipotesisnya bahkan lebih luar biasa, karena ia menyediakan landasan untuk berbagai perkembangan berikutnya dalam psikologi eksperimental. Ada pernyataannya yang terkenal, semakin banyak detail dalam keseharian kita yang dapat diserahkan ke dalam proses otomatis, semakin banyak pula bagian lebih berdaya dari pikiran kita yang bisa dibiarkan mengerjakan tugas yang tepat bagi mereka. Saya rasa tak banyak yang bisa dibantah dari pernyataan ini, kecuali bahwa kita memiliki pemahaman lebih luas tentang tugas yang tepat daripada James yang berkiprah di abad ke-19. Kira-kira pada era revolusi kognitif, kebiasaan bukan topik yang disukai, setidaknya oleh para penulis. Sebagaimana dapat Anda lihat, para penulis buku mulai mengurangi pemakaian kata itu dalam pertengahan abad lalu, karena sasaran dan evaluasi lebih disukai. Para psikolog tampaknya lebih sering menggambarkan orang yang memikirkan sasaran dan tujuan mereka ketimbang yang bertindak karena kebiasaan. Tahun 1980 sampai 2000 adalah masa paceklik untuk kebiasaan. Ilmu tentang kebiasaan tidak pernah mati. Cepatnya kebangkitan pemakaian kata itu selama dasawarsa terakhir merupakan bukti bahwa kita sedang menjalani sebuah perbaikan. Apa yang memicu perubahan ini? Sebagaimana begitu banyak hal lain dalam tahun-tahun belakangan, penggeraknya adalah teknologi. Kembalinya minat terhadap kebiasaan muncul sejalan dengan perkembangan teknologi pemindaian otak, Functional Magnetic Resonance Imaging atau fMRI, yang memungkinkan pengukuran aktivitas otak yang sebelumnya tak terbayangkan. Kita semua dapat melihat kemungkinan dalam visualisasi performa otak atau setidaknya memantau garis besar cara kerjanya. Selain menatap ke dalam cermin, sulit membayangkan contoh yang lebih harfiah untuk introspeksi. Hal baru dan wawasan yang disediakan oleh teknologi baru ini mendorong para ahli ilmu syaraf untuk membuat kajian tentang kapasitas utuh pikiran dan otak. Mereka mulai menemukan bahwa aktivitas dalam bagian otak bergeser ketika orang mengerjakan sebuah tugas secara berulang dan mulai bereaksi dengan lebih otomatis. Secara teknis, ketika orang mulai mempelajari sebuah tugas, otak mereka menunjukkan aktivitas yang jelas di bagian-bagian yang terlibat dalam pembuatan keputusan dan kendali eksekutif, daerah prefrontal dan hipokampus.
Dengan pengulangan, aktivitas otak bertambah di daerah saraf yang lain, putamen di basal ganglia, seolah-olah daerah otak yang baru menjadi terlibat karena aksi berulang. Sepertinya kita mempunyai beberapa cara untuk memanfaatkan sistem syaraf. Satu untuk membuat keputusan awal dan satu lagi untuk mempraktikkan kegigihan. Renaissance untuk kebiasaan telah tiba. Pada sekitar waktu yang sama, penelitian tentang kognisi mulai menemukan beberapa kualitas yang mirip kebiasaan. Salah satu kajian paling terkenal tentang perhatian sesungguhnya terstruktur seperti tugas mempelajari kebiasaan pada behaviorisme. Lihat petunjuk tertentu, huruf atau angka. Pada sebuah layar rangsangan, tekan tombol iya atau tidak tanggapan, kemudian dengarkan sebuah nada yang menunjukkan apakah Anda benar imbalan. Ketika baru pertama kali belajar mengerjakannya, para partisipan harus membuat keputusan secara aktif. Dengan latihan yang cukup, proses mental menjadi lebih ramping. Para partisipan tidak lagi menjalankan kendali secara aktif, mereka dapat mengerjakan hal lain secara serentak dan tidak harus terlalu fokus pada tugas tertentu. Sebagaimana diterangkan oleh para peneliti, para partisipan beraksi berdasarkan sebuah rangkaian unsur hasil pembelajaran dalam memori jangka panjang yang telah dipicu oleh rangsangan konsisten. Dengan cara ini, kebiasaan muncul kembali dalam revolusi kognitif dengan sebuah label lama dari zaman James yang baru direhabilitasi, otomatisitas. Versi baru kebiasaan memiliki jenjang kognitif dalam memori jangka panjang. Versi itu mengalami perbaikan dalam hal ketepatan dan telah memperhitungkan kemajuan dalam ilmu syaraf, terutama pemahaman tentang bagaimana otak bekerja dalam sejumlah jaringan yang saling terhubung. Pikiran kita tidak hanya membuat keputusan awal dengan sadar, tetapi juga bereaksi berulang kali melalui kebiasaan. Berbagai wawasan mendasar juga bermunculan dari penelitian pada tikus-tikus yang dimasukkan ke dalam labirin. Betul, tikus bukan manusia, tetapi sebagaimana akan kita lihat, mereka mempelajari kebiasaan dengan cara yang kurang lebih sama dengan kita. Dan penelitian awal mengungkapkan sebuah ciri pokok kebiasaan. Ketika pertama kali belajar untuk menekan sebuah tuas dalam kandang mereka agar mendapatkan makanan, tikus fokus pada imbalan. Peneliti menyimpulkan bahwa mereka diarahkan oleh sasaran dengan beberapa representasi imbalan dalam pikiran sewaktu menekan tuas. Jika imbalan tidak ada lagi, tikus-tikus itu melakukan hal yang rasional dan berhenti menekan tuas. Semua ini berubah seiring dengan perulangan. Sesudah banyak berlatih dengan menekan tuas dan makan, tikus-tikus mulai beraksi karena kebiasaan. Mereka bahkan tidak akan berhenti walau tak ada lagi imbalan. Dengan tuas makin terlihat, mereka terus menekan, sama seperti sebelumnya. Peneliti menyimpulkan bahwa perilaku itu didorong oleh petunjuk yang sudah akrab. Ada tuas dan ada bunyi, dan imbalannya hampir menjadi suatu kebetulan semata. Tentu saja, sesudah beberapa waktu, bahkan tikus yang paling terlatih berhenti menekan tuas karena imbalannya sudah tidak ada. Yang terungkap di sini adalah sifat alami kebiasaan yang sangat di luar dugaan. Kebiasaan adalah sebuah jenis aksi yang relatif tidak peka terhadap imbalan. Tiga aliran penelitian ini cukup untuk mulai mengubah kearifan yang diterima dalam sains. Para pakar ilmu syaraf, para psikolog kognitif, dan para peneliti proses pembelajaran pada satwa mengerucut pada pengakuan yang sama terhadap kebiasaan. Masing-masing bekerja secara independen dari yang lain, dan masing-masing menyumbangkan perspektif unik pada gambaran yang sedang muncul. Perkembangan ini luar biasa, terutama implikasi bahwa kita dapat mengerjakan sesuatu sekali dan itu adalah sebuah keputusan, tetapi jika kita mengerjakannya berulang kali, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda, bahkan menggunakan bagian yang berbeda pada otak kita.
Model kebiasaan ini telah menyatukan apa yang kita ketahui secara intuitif. Imbalan penting ketika Anda baru pertama kali melakukan sesuatu. Kita mengaktifkan kendali eksekutif dan membentuk niat soal apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan imbalan itu. Bahkan tikus tampaknya terpacu oleh sasaran dan mampu mengambil keputusan sederhana. Aku lapar, maka aku akan menekan tuas ini dan melihat apakah aku bisa mendapatkan makanan. Itu baru langkah pertama. Kemudian, sebagaimana dikatakan oleh William James, orang melakukan kebiasaan tanpa tujuan apapun yang dibentuk dengan sadar atau mengantisipasi hasil. Alih-alih mencari hasil, tanggapan kita menjadi terpicu secara otomatis berdasarkan konteks performa. Ini jelas terjadi pada tikus. Aku berada di sudut kandang, di mana aku selalu menekan tuas, maka aku akan menekannya. Ia memproses semuanya di salah satu bagian otaknya, akan tetapi ini juga berlaku pada manusia. Saya berdiri di depan kulkas, maka saya akan membuka pintunya. Anda memproses di suatu tempat dalam otak Anda. Anda tidak lagi memutuskan dengan sadar bahwa Anda perlu makan pada saat itu. Itu juga menjadi kebiasaan. Sekarang akhirnya tiba saat untuk menggambarkan apa yang disebut kebiasaan. Kita tahu apa yang bukan kebiasaan, sebuah aksi yang menuntut niat dan pikiran. Kita tahu bahwa berulang kali mengerjakan tugas yang sama berpengaruh terhadap reorganisasi aktivitas otak. Kita tahu pula bahwa kebiasaan sangat berkuasa, telah terasah dan siap mengarahkan aksi kita ketika terpicu oleh konteks yang sudah akrab. Tetapi kita masih belum memiliki definisi yang jelas tentang apa tepatnya yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita bertindak karena kebiasaan. Saya dan teman saya David Neal pernah memulai sebuah kajian tentang kebiasaan berlari. Saya penggemar lari pagi, jadi proyek ini mengandung kepentingan pribadi. Ini sebuah kebiasaan yang berkembang karena keterpaksaan. Mengingat saya ingin sarapan bersama putra-putra saya sebelum mereka berangkat sekolah dan saya pergi ke kantor. Saya pernah mencoba berolahraga pada waktu lain, tetapi dengan kesibukan sepulang sekolah dan Sepulang kerja, rencana untuk berolahraga selalu harus dikorbankan. Saat matahari terbit adalah waktu satu-satunya bagi saya untuk sendiri. Memulai kebiasaan itu sungguh tidak mudah. Saya ingat betapa beratnya untuk bangun ketika alarm pukul 6 pagi berbunyi pada beberapa minggu pertama. Akan tetapi, saya menyukai rasa bugar setelah lari pagi dan rutinitas ini telah membantu perjuangan saya melawan kegemukan. Apa tepatnya yang dimaksudkan dengan memiliki kebiasaan lari pagi? Untuk menjawabnya, kami merekrut mahasiswa Duke University. Sebagian di antaranya sering berlari secara teratur di lokasi yang sama, sedangkan yang lainnya hanya kadang-kadang saja berlari atau tidak sama sekali. Sebelum datang untuk ikut eksperimen ini, setiap orang telah menyampaikan beberapa kata yang menggambarkan lokasi tempat mereka biasa berlari kalau pernah. Banyak yang mengajukan kata hutan, maksud mereka hutan di sekitar kampus. Ada yang mengajukan kata trek dan gym. Para partisipan juga memberi kami kata-kata yang menunjukkan sasaran paling penting yang memotivasi mereka untuk berlari. Karena mereka lari, misalnya santai, berat badan, dan kebugaran. Kami ingin tahu bagaimana orang dengan kebiasaan berlari mengorganisasikan informasi tentang aktivitas ini dalam memori mereka. Jadi kami menggunakan sebuah prosedur pengenalan kata dari psikologi kognitif untuk menguji kekuatan asosiasi mental dalam aksi. Berlari, lokasi misalnya hutan dan sasaran mereka misalnya pengendalian berat badan. Di laboratorium, sebuah kata target ditampilkan di sebuah layar komputer dan partisipan diminta langsung menekan sebuah tombol pada papan ketik jika mereka mengenalinya. Tanpa diketahui oleh para partisipan, sebuah kata yang berbeda dimunculkan terlebih dahulu pada layar sebelum tiap kata target.
Kata pertama mengenalinya dengan sadar. Kata pertama itu dimunculkan begitu cepat sehingga para partisipan tidak dapat mengenalinya dengan sadar. Meski demikian, otak mereka menangkap tayangan sekilas itu. Kalau kata-kata diasosiasikan dalam memori, maka maka jika kita membacanya meski hanya sekilas, seharusnya kata memunculkan memori ke dalam pikiran. Sebagai contoh, membaca kata kopi terlebih dulu seharusnya memudahkan kita mengenali kata cangkir. Kopi tambah cangkir memiliki asosiasi mental yang kuat dan cepat. Sebaliknya, membaca sisir terlebih dulu tidak akan mempercepat pengenalan cangkir. Sebuah lokasi berlari ditayangkan sekilas sebagai kata primer, lalu kata kedua, kata target ditunjukkan, yang terkadang adalah lari atau jogging. Kami mengukur berapa lama waktu yang diperlukan oleh tiap partisipan untuk mengenali kata-kata target ini. Kami melakukan yang sama dengan menayangkan sasaran lari sebagai kata primer dengan cepat dan setelah itu mengukur waktu untuk mengenali kata lari atau jogging. Hasilnya jelas, orang yang sering olahraga lari mengenali kata berlari lebih cepat daripada partisipan lain, yang menunjukkan bahwa kata berlari lebih mudah diakses dalam pikiran mereka. Ini tidak mengejutkan, lagi pula itu suatu bagian yang familiar dalam hidup mereka. Yang tidak biasa di sini adalah unsur reaksi yang cepat. Ketika yang ditampilkan terlebih dahulu adalah lokasi lari mereka seperti lintasan atau hutan, orang yang biasa berlari khususnya lebih cepat mengenali kata berlari dan jogging. Berlari terpicu dengan cepat ketika petunjuk pertama yang diberikan adalah tempat mereka biasa berlari. Sebaliknya, bagi orang yang jarang berlari, tempat olahraga lari tidak mengangkat kata berlari dari pikiran mereka. Orang yang hanya sesekali berlari tidak memiliki asosiasi mental yang kuat antara lokasi dan perilaku yang dibangun melalui sejarah aksi berulang di lingkungan yang sama. Yang menarik, menampilkan tujuan orang berlari sebagai kata primer dengan cepat tidak mempercepat pengenalan mereka terhadap kata berlari dan jogging. Berat misalnya, atau kebugaran adalah sasaran yang katanya memotivasi mereka untuk berolahraga. Namun sasaran itu tidak tampak sebagai bagian asosiasi mental bagi para pelari reguler. Berat badan atau santai tidak membawa kata berlari ke pikiran. Ini sesuai dengan pernyataan William James bahwa alasan kita untuk beraksi tidak memengaruhi kebiasaan. Ini juga sesuai dengan temuan pada ulasan tentang penelitian awal saya yang menunjukkan bahwa untuk aksi yang berulang, niat dan sasaran tidak meramalkan yang akhirnya mereka lakukan. Sebaliknya, sasaran terasa penting bagi orang yang hanya sesekali lari dalam kajian kami. Ketika salah satu sasaran olahraga lari ditampilkan sekilas pada layar, mereka dengan cepat sekali mengenali kata-kata yang terkait dengan olahraga lari berikutnya. Seolah-olah mereka harus memotivasi diri untuk berlari dan karenanya telah membentuk koneksi mental yang kuat antara sasaran mereka dengan olahraga. Melihat kata pembuka, kebugaran orang yang hanya sesekali berlari langsung teringat kepada kata berlari. Sasaran dan imbalan rupanya penting sekali untuk mulai mengerjakan sesuatu secara berulang. Merekalah yang mengantarkan kita ke pembentukan berbagai kebiasaan yang bermanfaat. Kami menyimpulkan bahwa kecepatan terpicunya aksi berulang oleh petunjuk sesuai konteks sangat penting untuk kebiasaan. Hal itu dapat membuat pelari tetap pergi ke tempat latihan bahkan ketika mereka sedang lelah. Seandainya proses itu terlalu lama, mereka mungkin memutuskan untuk tidak pergi hari ini atau mengambil rute lebih pendek daripada biasanya. Ketika orang perlu waktu untuk berpikir, apapun dapat berubah.
Kecepatan pikiran adalah petunjuk tentang bagaimana kebiasaan memegang kendali. Dengan mengulang sebuah aksi, kita mengubah representasinya secara mental. Kita mengubah sebuah aksi yang awalnya dimotivasi, aksi yang kita kerjakan untuk meraih sebuah sasaran seperti kebugaran fisik, menjadi sebuah kebiasaan yang terbangun atas jaringan mental kuat antara konteks kinerja dan tanggapan kita. Ketika kita berpikir tentang konteks itu, tanggapan naik ke dalam pikiran dalam sekejap. Hasil dari kecepatan mental adalah aksi kebiasaan sudah terpicu dan siap untuk beraksi. Sementara pikiran sadar Anda yang lebih lambat masih memutuskan untuk mengerjakan tugas lain. Pembentukan kebiasaan hampir sama seperti belajar matematika. Ketika kebanyakan dari kita pertama kali belajar menghitung 2 tambah 2, kita mendapatkan jawabannya dengan menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Namun sesudah sekian kali melakukannya, kita tidak perlu melakukan penjumlahan itu lagi dan langsung mengambil jawabannya dari memori. Itu adalah perasaan di mana 2 tambah 2 tampak seperti 4, atau jalan di pinggir danau tampak seperti waktu untuk mulai jogging. Ketika kita bertindak karena kebiasaan, pada dasarnya kita mengambil jawaban praktis dari soal yang pernah kita pecahkan. Memori kebiasaan dapat dioperasikan dengan mudah. Memori ini menyederhanakan hidup kita dengan memecahkan tantangan sehari-hari dalam membuat keputusan di sebuah lingkungan yang syarat dengan pilihan. Dalam psikologi, kita menyebutnya chunking atau menyatukan potongan informasi menjadi sebuah keseluruhan yang koheren. Dengan kebiasaan memesan makanan pada Jumat malam dari tempat yang sama, Anda hanya harus mengingat satu urutan keseluruhan dan bukan jumlah langkah terpisah untuk memilih sebuah restoran, mencari nomor telepon, memesan hidangan, dan mencari jalan ke sana. Atau sebuah kebiasaan sarapan dengan pasangan menjadi sebuah unit tunggal dalam memori untuk sejumlah langkah. Anda membuat kopi, pasangan Anda mengeluarkan piring dan makanan, kemudian Anda berdua mengobrol tentang hari itu sambil makan dan membaca berita. Dengan demikian, penelitian kami mempertaruhkan memori, aksi, konteks, dan kegigihan. Sebuah definisi yang praktis tentang kebiasaan pun muncul. Sebuah asosiasi mental antara petunjuk konteks dan tanggapan yang berkembang sewaktu kita mengulang sebuah aksi dalam konteks itu demi sebuah imbalan. Kita nanti akan mengeksplorasi bagaimana sebuah kebiasaan yang matang dapat tetap berjalan tanpa kehadiran imbalan yang terus-menerus. Definisi ini terbangun di atas dinamika mental lain yang sudah mapan, seperti chunking dan reward learning. Nanti akan dibahas lebih lanjut, ditambah perulangan. Itu definisi yang analitis dan bebas nilai. Namun definisi ringkasnya adalah sebagai berikut. Otomatisasi sebagai pengganti motivasi sadar. Otomatisasi yang muncul sewaktu kita belajar dari tanggapan yang berulang. Kebiasaan mengubah dunia di sekitar Anda, konteks Anda, menjadi sebuah pemicu untuk beraksi. Perasaan yang mudah, mengalir, dan otomatis yang kita rasakan saat melakukan kebiasaan bukan sesuatu yang tidak sengaja atau sekunder tentang kiprah kebiasaan. Kemudahan adalah sifat yang menentukan. Situasi tempat Anda berada memicu tanggapan dari memori, maka Anda beraksi. Aksi ini pada dasarnya dapat membypass pikiran eksekutif Anda. Yang menyenangkan di sini adalah ketika sesuatu menjadi beres tanpa perlu mengangkat jari dengan sadar. Jika Anda pernah memimpin sekelompok orang, Anda pasti mengenal perasaan ini dengan baik, saya harap. Anda mulai dengan meminta seseorang mengerjakan sesuatu, namun jawabannya ternyata sudah dikerjakan kok. Taruh jemari Anda pada papan ketik komputer dan Anda bisa mengetik dengan sangat mudah. Ketika anak Anda menangis, Anda mengambil sapu tangan untuk menyeka air matanya secara otomatis. Walaupun ada penelitian yang menyamakan kebiasaan dengan otomatisitas dan berasumsi bahwa mereka adalah hal yang sama, pada kenyataannya, kebiasaan hanyalah salah satu bentuk otomatisitas. Otomatisitas memiliki beberapa cita rasa.
sebagaimana ada berbagai bentuk dari pikiran sadar. Sebagai contoh, kita dapat dengan sadar membentuk kesan mengenai orang lain dengan menimbang pro dan kontra dari menjadi teman mereka. Atau kita dapat membuat sebuah penilaian sekilas, memutuskan kita menyukai mereka karena mereka cerdas atau penurut. Begitu pula, kita mempunyai berbagai cara untuk menanggapi orang secara otomatis, langsung marah karena suara keras mereka, refleks, atau langsung menyukai mereka karena memakai parfum yang juga kesukaan seorang teman lama Anda. Pavlovian conditioning. Bahkan sasaran dan gagasan dapat teraktifkan secara otomatis oleh lingkungan sekitar kita. Ini semua jenis otomatisitas yang berbeda dan masing-masing bekerja dengan caranya sendiri. Terkadang, tipe otomatisitas yang lain ini bahkan menjadi saling silang dengan kebiasaan kita. Misalnya, Pavlovian instrumental transfer. Kendati demikian, otomatisitas yang termasuk kebiasaan itu paling penting bagi kita karena merupakan landasan untuk perilaku yang persisten. Petunjuk Petunjuk konteks yang berulang mengaktifkan kebiasaan yang sama berulang-ulang. Selain itu, pagi hari umumnya bukan waktu untuk membuat keputusan sadar. Kita biasanya terburu-buru, maka kita mengambil apapun dari lemari sambil mencoba memastikan apakah anak-anak sudah membawa PR mereka. Kita beraksi begitu saja, menuang jus, mengoles roti dengan mentega, atau bisa jadi kita langsung pergi tanpa makan apapun kemudian singgah di gerai kopi dalam perjalanan ke tempat kerja. Sarapan adalah wujud hebat dari kebiasaan. Intinya adalah konteks. Untuk melihat apa yang terjadi ketika kita mencoba membiasakan asupan makanan tanpa pemahaman yang tepat tentang kebiasaan. Kita hanya perlu melihat angka 5. Berapa banyak buah dan sayuran yang harus Anda makan tiap hari? Anda barangkali sudah siap dengan jawaban Anda, 5. Angka itu berasal dari salah satu kampanye kesehatan publik terbaik yang pernah diluncurkan. Kampanye ini dimulai di California pada 1988 oleh seorang pejabat cerdas di California State Department for Health Service, Ken Kaiser, petani California yang memproduksi sekitar setengah dari semua buah-buahan, kacang, dan sayuran di Amerika Serikat. Harus mencari pasar baru. Mereka menemukan seseorang yang berjiwa dagang di lingkungan pelayanan kesehatan. Bersamaan dengan itu, bukti ilmiah menegaskan bahwa gaya hidup kita ikut berperan dalam berbagai bentuk risiko kanker. Sebutlah ini perkawinan yang bahagia antara perdagangan dan sains. Menurut Kaiser, dimulai pada pertengahan hingga akhir 1970-an, peran pola makan dalam mencegah penyakit kanker dan jantung serta kondisi lainnya menjadi sangat jelas. Sebuah ulasan ilmiah yang bagus pada 1981 menulis tentang risiko kanker yang nyata dari berat badan berlebih dan kebiasaan merokok. Bahkan pada masa itu sainsnya sudah jelas, kualitas pola makan kebanyakan orang dan merokok merupakan penentu utama risiko kanker. Pada waktu itu, ada banyak opini tentang pentingnya mengonsumsi buah dan sayur, tapi data konkretnya hampir tidak ada. Meski demikian, Kaiser tidak gentar. Ia mengajak National Cancer Institute bermitra dengan Agribisnis California, diwakili oleh sebuah yayasan bernama Produce for Better Health Foundation. Mereka menciptakan program 5 a Day for Better Health bersama-sama. Seperti apa yang kerap terjadi dalam beberapa dasawarsa terakhir, sesuatu yang dimulai di California akhirnya menyebar ke seluruh negeri. Kemudian ke seluruh dunia. Akhirnya World Health Organization turut memberlakukannya.
Seperti kata National Cancer Institute, angka 5 itu jelas, mudah diingat dan mudah dilaksanakan. Ada kelekatan di situ. Mujurnya, mereka juga berhasil memprediksi masa depan dengan semboyan ini. Sebuah penelitian tahun 2014 mengungkapkan penurunan kecil pada angka kematian manusia seiring dengan konsumsi buah dan sayuran tiap hari, sampai sekitar 5 porsi. Mengonsumsi lebih banyak dari itu tidak lebih mengurangi risiko kematian. Optimisme terhadap program itu tinggi. Wartawan dibanjiri dengan informasi. Iklan dibuat dengan berbagai kartun lucu dan jingle yang menarik. Pasar swalayan memasang stiker dan informasi tentang produk yang dianjurkan. Anak-anak sekolah sengaja diajak berkunjung ke pasar swalayan. Program 5 a Day Week diciptakan untuk menyebarkan semboyan itu. Buku-buku kecil berisi resep dibagi-bagikan. Semua usaha itu membawa hasil. Berdasarkan pengukuran yang tersedia, program pendidikan itu sukses sekali. Pada Agustus 1991, tepat sebelum upaya itu dimulai, National Cancer Institute dan para petani mengadakan sebuah survei melalui telepon. Sekitar 8% warga Amerika sadar bahwa mereka harus makan setidaknya 5 porsi buah dan sayuran tiap hari. Pada 1997, hasil yang diperoleh luar biasa berbeda. 39% orang Amerika tahu bahwa mereka harus makan 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Itu sebuah kampanye yang terbilang sukses. Akan tetapi, buku ini bukan tentang kampanye dan kebijakan. Ini buku tentang mengubah hidup secara nyata. Maka pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana dengan tindakan konkretnya? Tujuan program itu adalah membuat orang mengonsumsi buah dan sayuran lebih banyak. Berhasilkah? Pada awal kampanye itu dari 1988 sampai 1994, 11% orang Amerika mengonsumsi 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Hampir satu dasawarsa kemudian, persentase itu tidak berubah. Perubahan kesadaran itu nyata, namun perubahan perilakunya tidak terjadi. Menanggapi hal itu, pemerintah menjadi semakin ambisius. Mungkin 5 porsi buah dan sayuran belum cukup. Angka yang benar sekarang adalah makan sebanyak mungkin. Sejak 2007, program itu telah diberi nama baru, Fruit and Veggies, More Matters. Dan sekarang, bulan September dicanangkan sebagai bulan buah dan sayuran, lebih banyak lebih baik. Namun, warga Amerika masih belum tergerak. Pada 2013, hanya 13% orang Amerika yang makan 2 porsi buah seperti yang dianjurkan dan 9% makan 3 porsi sayuran. Negara lain cenderung lebih sukses. Di Inggris misalnya, 29% warganya mengonsumsi 5 porsi sayur dalam sehari. Dari satu sisi, ini membingungkan. Orang Amerika takut terhadap kanker. Momok kesehatan nomor 1 dan bukti bahwa buah dan sayuran dapat membantu kita menghindari kanker itu kuat. Memang, sekarang banyak orang yakin tentang manfaat makan buah dan sayuran. Kita semua tahu itu penting. Kita tahu ini akan melindungi kita dari penyakit yang paling menakutkan. Kita tahu apa yang seharusnya kita perbuat, tetapi perilaku kita tidak berubah. Terdengar familiar? Mengapa kita tidak bisa menjadikan konsumsi buah dan sayuran sebagai institusi yang kuat seperti sarapan? Sebenarnya bisa, kita hanya perlu tahu caranya. Hampir setengah proses persiapan dan konsumsi makanan berangkat dari kebiasaan. Kita semua makan karena kebiasaan. Sebagaimana kita pelajari dalam bab terakhir, sekarang sekadar mengetahui sesuatu tidak akan langsung membentuk kebiasaan yang mapan. Sandi prosedural lah yang melindungi kebiasaan dari pengetahuan dan penilaian yang abstrak. 43% dalam diri kita akan terus menjalankannya tanpa memedulikan rasa takut dan rasa tanggung jawab kita.
mudah melihat bagaimana 43% kegiatan makan kita menjadi otomatis. Makan memiliki semua komponen dasar pembentukan kebiasaan. Kita sering makan, biasanya kita melakukannya dalam konteks yang sama, dan paling tidak pada awalnya. Kegiatan ini berbasis imbalan, makan sangat mudah dijadikan kebiasaan. Bukti dari sifat habitual makan datang dari sebuah kajian sangat cermat yang mengevaluasi apa yang dimakan oleh lebih dari 1.000 orang pada tiap acara makan selama 4 minggu. Di akhir setiap hari, para partisipan mencatat makanan apa yang mereka konsumsi dan mengirimkan laporannya kepada peneliti. Demi mendapatkan informasi dasar yang rinci, para peneliti menganalisis komposisi nutrisi tiap jenis makanan, lemak, karbohidrat, serat, natrium, kalsium, dan kalori. Sebagaimana telah dibahas, sarapan lebih menonjol, baik dalam hal nutrisi maupun konsistensi. Makan siang agak bervariasi, tergantung apakah aktivitas itu dilakukan di kantin kantor, restoran, atau di meja kerja. Makan malam lebih memberi ruang untuk improvisasi. Dalam kajian ini, akhir pekan adalah sesuatu yang berbeda. Para partisipan cenderung mengonsumsi sedikit lebih banyak kalori dan makanan tinggi kalori biasanya dikonsumsi di awal hari. Karena mudah dijadikan kebiasaan, makan juga media yang populer dan berguna untuk melakukan kajian tentang kebiasaan secara umum. Ada sebuah kajian yang secara khusus dilangsungkan untuk menunjukkan betapa petunjuk konteks yang sangat spesifik dan konkret dapat merampas keagenan kita secara diam-diam. Para peneliti menyediakan makanan dan minuman bagi tiap partisipan selama 22 hari. Dalam 11 hari pertama, sebagian partisipan mendapatkan porsi makan yang normal, yang lain mendapatkan porsi lebih besar, tepatnya 50% lebih besar. Semua partisipan diminta mengonsumsi sebanyak atau sesedikit yang mereka inginkan. Kemudian, setiap orang diberi cuti 2 pekan sebelum kajian dimulai lagi. Selama 11 hari terakhir, pola makan mereka ditukar. Partisipan yang memperoleh porsi makan normal kini mendapatkan porsi lebih besar dan sebaliknya. Ketika diberi porsi lebih besar, para partisipan makan 423 kalori lebih banyak per harinya daripada ketika mereka diberi makan dengan porsi normal. Anda mungkin berpikir bahwa jika mereka mendapatkan porsi normal di babak awal, mereka akan merasakan bedanya dan membatasi makan mereka ketika porsi diperbesar. Namun, para partisipan tidak melakukan kompensasi. Mereka terus mengonsumsi persentase yang sama dari makanan yang dihidangkan, tidak peduli besar porsinya, dan itu membuat mereka memasukkan 4.636 kalori lebih banyak selama 11 hari dengan porsi lebih besar daripada ketika diberi porsi normal. Dalam kehidupan nyata kita, porsi makanan tidak berubah terlalu besar seperti ini tiap beberapa minggu. Yang lebih yang lebih sering terjadi, kita menentukan porsi makan kita sendiri, entah ketika memasak atau memesan makanan. Namun yang indah dari kajian ini bukanlah rekonstruksinya terhadap kebiasaan makan kita, melainkan kemampuannya dalam menunjukkan bagaimana memperbesar porsi makan jelas memisahkan petunjuk yang memicu keinginan makan secara otomatis. Jumlah relatif makanan di piring kita. Dari petunjuk internal yang kita yakini telah mengatur kita, misalnya tingkat kepuasan yang kita rasakan. Dengan memisahkan petunjuk yang terkait dengan kebiasaan dari pikiran sadar, kajian itu menunjukkan bahwa kita makan karena petunjuk yang tersedia. Selama ada makanan di piring, kita akan melanjutkan kebiasaan itu. Yang membesarkan hati adalah penilaian kita tentang berapa banyak yang kita makan sering kali keliru. Dalam kajian di sebuah kantin misalnya, para pelanggan rutin diberi porsi standar untuk pasta dan keju, 1.800 kalori selama beberapa hari. Mereka mengonsumsi hampir semuanya rata-rata 1.700 kalori.
Di hari lain, para peneliti mengatur agar kantin memperbesar porsi sehingga yang disajikan menjadi 50% lebih banyak, 2.600 kalori. Para pelanggan pun rutin makan 43% lebih banyak, 2.400 kalori. Ketika survei sesudah makan. Ketika disurvei sesudah makan, semua pelanggan menilai bahwa porsi yang mereka makan sama dengan yang biasa mereka makan saat makan siang. Mereka juga mengatakan bahwa porsi itu pas bagi mereka. Ini tidak akurat kecuali jika mereka adalah atlet sepeda jarak jauh berusia 18 tahun. Mahasiswa sering makan makanan cepat saji. Beberapa dari mereka bahkan bisa mengonsumsi 10 kali dalam sepekan. Rata-rata mereka makan makanan cepat saji lebih dari 4 kali sepekan. Setidaknya menurut penelitian saya dan Mindy G soal kebiasaan makan fast food. Kami meminta para mahasiswa mencatat setiap kali mereka ingin membeli makanan cepat saji selama seminggu berikutnya. Kami menerima jawaban iya dan tidak yang biasa saja hingga ya yang mutlak dan tidak yang pasti. Kemudian, untuk pekan berikutnya, mereka diminta masuk ke situs web kami setiap malam dan melaporkan berapa kali mereka telah membeli makanan cepat saji hari itu. Para mahasiswa yang melaporkan kebiasaan kuat, mereka sering membelinya pada waktu yang sama setiap hari, di restoran yang sama, sebagai bagian rutinitas normal mereka. Terus menjalankan praktik itu bahkan ketika mereka tidak menginginkannya pekan itu. Niat mereka tidak sebanding dengan kebiasaan mereka. Satu cara lain untuk mengatakan hal ini adalah kita sering tidak menyadari apa yang dilakukan oleh kebiasaan kita. Ini seolah-olah kebiasaan bekerja paralel dengan kita, tetapi di luar alam sadar. Para mahasiswa membeli dan makan secara otomatis berulang kali. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak memiliki kebiasaan makan makanan cepat saji? Kelompok inilah yang dipandu oleh niat sadar mereka, karena mereka mengatakan akan cuti makan makanan cepat saji. Mereka benar-benar melakukannya. Jika mereka mengatakan barangkali akan makan makanan cepat saji, selama pekan itu mereka juga melakukannya. Mahasiswa-mahasiswa ini memiliki rencana yang sadar dan tanpa kebiasaan yang menjadi penghalang mereka melakukannya. Bagian dalam hidup kita yang belum dikuasai oleh pribadi habitual memang masih tunduk kepada kemauan kita dan dapat menerima pembentukan kebiasaan baru. Program 5 a Day for Better Health adalah gerakan untuk mengubah perilaku. Program itu mengajarkan pentingnya makanan sehat tetapi tidak menyentuh 43% pola makan kita yang sudah menjadi kebiasaan. Setelah dicerahkan oleh kampanye buah dan sayuran, masyarakat Amerika pergi ke pasar swalayan, tetapi memilih yang selalu mereka pilih. Barangkali karena terbiasa melewati lorong buah dan sayuran begitu saja. Mereka terus mengambil camilan dan makanan manis. Pilihan mereka tidak terpengaruh oleh pengetahuan tentang dampak kebiasaan itu bagi kesehatan mereka. Pada akhirnya, kampanye itu menjadi pembuktian tak terduga tentang tidak adanya hubungan antara apa yang kita ketahui dan yang kita kerjakan. Ketidakterhubungan ini memiliki asal-usul yang mendalam pada otak manusia. Sebuah mobil baru selesai dirakit di sebuah pabrik yang modern. Ribuan komponen dan bahan, baja, aluminium, fiberglass, kulit, dicetak sesuai bentuk di bawah arahan para teknisi agar saling sesuai menjadi sebuah kesatuan. Dalam pikiran para perancang, perakitan adalah proses merekonstruksi fisik sebuah mobil yang sudah ada, sesuatu yang keramat. Mobil adalah produk yang cerdas dan efisien. Otak manusia bukan produk yang dirakit menggunakan rencana, juga bukan produk yang cerdas atau efisien. Otak adalah sebuah
kolase berbagai bagian yang menakjubkan. Ia tidak berkembang sekaligus layaknya organ tunggal. Sebaliknya, otak berkembang sesuai situasi dan kondisi sepanjang sejarah spesies kita. Daerah saraf baru dan fungsi mental berkembang sejalan dengan yang sudah ada. Ketika daerah baru itu berkembang, berubah, dan mungkin saja hilang, daerah itu memodifikasi kemampuan pikiran manusia. Akibatnya, otak kita memiliki miliaran neuron yang membentuk sejumlah bagian yang saling berhubungan, yang masing-masing mungkin telah berkembang pada waktu yang berbeda. Jaringan saraf yang berbeda-beda itu dikhususkan untuk menjalankan fungsi yang sedikit berbeda. Dalam metode teknologi tinggi seperti pemindai fungsional magnetic resonance imaging fMRI yang kita bahas dalam bab 3, para peneliti dapat melacak pola aktivasi dalam otak melalui perubahan aliran darah. Mereka dapat mengevaluasi daerah saraf mana yang aktif ketika kita menjalankan tugas berulang kali dan mengembangkan sebuah kebiasaan. Ada baiknya mengikuti seperti apa proses ini secara neurologis. Perubahan dimulai dengan kesadaran diri dan tidak ada cara yang lebih harfiah untuk menjadi sadar selain dengan mempelajari neurobiologi Anda sendiri. Proses pembentukan kebiasaan sering dimulai dengan keputusan kita. Kita membentuk sebuah niat untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Pertama kali Anda mencoba membuat sebuah resep baru untuk makan malam atau menggunakan sebuah aplikasi baru, Anda membuat keputusan dan memikirkan apa yang harus dilakukan agar bisa mendapatkan yang Anda inginkan. Bahan apa yang harus Anda tambahkan sesudah ini? Bahan apa yang harus Anda tambahkan sesudah ini? Fungsi apa yang saya gunakan sekarang? Jika menambahkan bahan yang tepat, maka Anda mendapatkan imbalan berupa hidangan baru yang lezat. Tekan fungsi yang tepat pada papan ketik, maka Anda akan berhasil memasukkan data untuk dikirim atau merekam sebuah kejadian. Anda mempelajari apa yang perlu Anda lakukan untuk mendapatkan imbalan yang Anda cari. Belajar dari imbalan seperti ini berhubungan dengan sebuah daerah saraf yang disebut basal ganglia, seperti yang tampak dalam gambar. Jika Anda terhubung dengan sebuah pemindai fMRI, ketika pertama kali mengerjakan tugas-tugas ini, otak Anda akan menunjukkan aktivasi paling besar di sebuah sistem saraf yang dikenal dengan associative loop. Ini meliputi sebuah bagian dalam basal ganglia, yaitu caudate nucleus. Selain otak, tengah, dan prefrontal cortex yang dihubungkan dengan kendali diri, perencanaan, dan pikiran abstrak. Daerah kendali eksekutif ini merupakan daerah saraf yang ternyata paling sering digunakan oleh rekan kerja Anda yang sangat konsisten dan berprestasi. Sosok yang terkesan tidak perlu mencari bantuan sama sekali kepada pribadi keduanya. Kebanyakan dari kita biasanya lebih jarang memanfaatkan kawasan otak pilihan ini. Oleh sebab itu, ini menyebabkan ketergantungan kita pada beberapa bagian lain untuk mencapai prestasi tinggi. Apabila Anda menyukai resep makan malam itu dan membuatnya berulang kali, atau jika sebuah aplikasi baru menjadi sebuah kebutuhan, berarti fungsi otak Anda bergeser. Saat kita mengulang sebuah aksi dengan rutin, pemindaian otak menunjukkan meningkatnya aktivasi saraf pada sensori motor loop otak. Ini menghubungkan sebuah bagian yang berbeda di basal ganglia, putamen, dengan sensori motor kortises dan bagian pada otak tengah untuk membentuk jaringan sensori motor. Aksi Anda telah membuat jalur perhubungan pada otak bagi Anda. Bagi siapapun yang mengamati, Anda tampak seperti sedang mengerjakan sesuatu yang sama seperti ketika Anda mempelajari aksi tersebut. Namun, sekarang otak Anda disibukkan oleh sistem saraf yang agak berbeda.
Penyusunan ulang hubungan ini memudahkan pengulangan yang pernah Anda kerjakan di masa lalu. Anda memberi tanggapan secara otomatis dan lebih jarang membuat keputusan sadar. Anda tidak perlu memeriksa seberapa banyak garam yang harus ditambahkan sesudah menuang tepung, atau mengingat untuk tetap menekan sebuah tombol komputer. Anda tidak lagi cemas tentang seperti apa hasil resep Anda atau apakah Anda akan berhasil mengakses sebuah unggahan blog. Anda telah membentuk sebuah kebiasaan. Dalam sebuah kebetulan yang menguntungkan untuk diteliti, semua mamalia bisa mengembangkan kebiasaan. Manusia, anjing, hingga paus bertahan hidup dari mempelajari hubungan yang terjadi antara aksi dan imbalan. Sistem saraf kita terstruktur dengan cara yang serupa untuk belajar dari imbalan. Dengan latihan yang cukup, semuanya dapat mempelajari hubungan kebiasaan antara konteks dan tanggapan yang dihasilkan. Penelitian menggunakan tikus telah menghasilkan banyak wawasan penting tentang kebiasaan manusia, dan dengan tikus, peneliti dapat menggunakan intervensi yang lebih instruktif daripada eksperimen dengan manusia. Dengan tikus misalnya, sebuah daerah tertentu pada otak dapat dilumpuhkan untuk mempelajari pengaruhnya, sesuatu yang tak mungkin dapat diterapkan pada manusia. Banyak terobosan dalam bidang kedokteran yang berhasil mengurangi penderitaan manusia diawali dengan eksperimen dengan tikus. Tikus kesulitan mempelajari apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan imbalan sesudah rangkaian dorsomedial striatum mereka dilukai. Sebuah daerah pada otak tikus yang serupa dengan anterior caudate pada manusia. Tikus yang dibuat cacat dengan cara ini tidak mudah belajar untuk mendapatkan imbalan dari menekan sebuah tuas di dalam kandang atau belok ke arah tertentu dalam sebuah labirin. Melumpuhkan bagian lain dalam otak memiliki pengaruh yang berbeda pula. Tikus mengalami kesulitan dan menjalankan kebiasaan sesudah mengalami kerusakan pada rangkaian dorsolateral striatum, yaitu bagian yang setara dengan putamen pada manusia. Meskipun memiliki riwayat latihan di labirin atau tuas, begitu ada bagian otaknya yang rusak, tikus tak lagi bisa menjalankan kebiasaan yang pernah mereka pelajari. Eksperimen macam ini mengandung arti bahwa kita dapat mengembangkan semacam atlas untuk otak dan fungsi umumnya. Padahal sebelumnya, ini adalah daratan yang misterius dan serba gelap. Meski demikian, otak kita tidak sama dengan otak tikus. Otak manusia mengembangkan daerah saraf lain yang memungkinkan kita untuk berbicara, membuat perenungan, mengingat, dan merencanakan. Kita tidak bisa membandingkan tikus dengan manusia dalam hal kemampuan membuat rencana. Tetapi kita dapat membandingkan kedua spesimen ini dalam cara mempelajari kebiasaan. Salah satu temuan paling awal dalam ilmu syaraf yang membantu menghidupkan kembali minat untuk mempelajari kebiasaan adalah sebuah kajian tahun 1990-an yang memisahkan pembelajaran kebiasaan pada manusia dari pemahaman sadar. Kajian itu menggunakan logika yang sama seperti penelitian yang melumpuhkan bagian tertentu pada otak tikus, tetapi dengan mengeksplorasi kemampuan belajar pada pasien yang memiliki kelainan saraf. 20 partisipan menderita penyakit Parkinson yang menyerang sistem kendali motorik dalam basal ganglia, terutama putamen, dan merusak kemampuan mempelajari kebiasaan baru, bahkan termasuk yang bukan motorik, serta mengaktifkan kebiasaan lama. 12 partisipan adalah pasien penderita amnesia yang mengalami disfungsi pada suatu daerah otak yang berbeda, hipokampus, daerah yang berpengaruh pada kemampuan mengingat berbagai peristiwa baru. Semua partisipan memainkan sebuah game yang mengharuskan mereka berpura-pura menjadi peramal cuaca. Mereka berulang kali diberi seperangkat kartu mainan dan diharapkan mempelajari pola mana yang menunjukkan bahwa hari akan hujan dan mana yang menunjukkan hari akan cerah. Pasien Parkinson dapat menerangkan tugas dan perintah yang diberikan. Mereka tahu dengan sadar apa yang harus dikerjakan. Namun, sudah berapa kali pun berlatih, mereka tidak berhasil mempelajari koneksi antara petunjuk kartu dan respons imbalan ramalan hujan atau cerah.
Mereka tidak mampu membentuk kebiasaan. Kebalikan dari itu, para penderita amnesia lebih mudah menguasai kebiasaan sesudah berlatih beberapa lama. Setelah 50 kali mencoba meramal cuaca, mereka berhasil membuat ramalan yang akurat berdasarkan kartu. Namun, ketika ditanya tentang apa yang mereka kerjakan, mereka tidak mampu mengingat perintah atau detail yang telah mereka lihat. Seolah-olah mereka hampir tidak memiliki memori sadar tentang yang telah mereka kerjakan, walaupun kebiasaan mereka berjalan dengan mulus. Penelitian ini menghasilkan salah satu wawasan pertama tentang mekanika saraf dalam pembentukan kebiasaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada manusia, pembelajaran kebiasaan tidak berada di atas atau di bawah sistem pembelajaran yang lebih dasar, sebagaimana diasumsikan oleh banyak peneliti selama revolusi kognitif. Kebiasaan hidup di dalam struktur saraf yang tersembunyi dan tidak mudah berubah, struktur yang mendasar bagi kehidupan mamalia. Potensi kita memikirkan hal rumit dan abstrak, membantu memisahkan kita dari kerabat hewani kita. Itulah yang biasanya kita pikirkan ketika berpikir tentang diri sendiri. Namun, itu tidak harus diikuti dengan kesimpulan bahwa apa yang membedakan kita adalah hal yang paling penting tentang siapa diri kita. Kajian seperti ini menunjukkan bahwa kompetensi mental pokok kita berperan banyak dalam membuat kebiasaan, seperti membuat rencana. Banyak penemuan lain yang perlu dihargai. Penelitian selanjutnya yang menggunakan pemindaian fMRI berhasil melacak jejak saraf yang khas dari kebiasaan dalam jaringan sensori motor, terutama putamen, dengan tugas selain meramalkan cuaca, terutama tugas yang meliputi serangkaian tanggapan. Ketika kita belajar mengetik dengan pola yang berulang, kita belajar menghubungkan sebuah petunjuk, misalnya sinyal untuk menekan tombol tertentu, dengan sebuah tanggapan, misalnya ketukan sebuah jari. Dengan latihan menjalankan tugas seperti itu, sistem saraf kebiasaan menjadi terhubung dengan peningkatan aktivasi dalam putamen. Kajian saraf tentang kebiasaan bisa menjadi membingungkan karena sistem saraf kebiasaan yang berorientasi sasaran saling terhubung dan sering bekerja sama. Kita tidak harus mengintip ke dalam otak untuk tahu bahwa ini benar. Sedikit sekali bagian yang dapat diuraikan seputar hidup kita yang murni tersendiri atau sebaliknya, dan daerah abu-abu antar pribadi menciptakan ambiguitas dalam temuan empiris seputar kebiasaan. Berkendara misalnya, meliputi serangkaian pertukaran terus-menerus antara bereaksi terhadap hal-hal tak terduga, pikiran sadar ketika sebuah mobil lain menyalip terlalu dekat, dan kebiasaan, reaksi dipicu konteks ketika berkendara di rute yang akrab. Tugas lain mungkin dijalankan secara simultan. Bersama teman yang biasa makan bersama Anda pada Minggu pagi, rangkaian kebiasaan dalam otak Anda secara otomatis menghubungkan hari dan waktu, konteks dengan singgah ke toko kue, reaksi untuk membicarakan mereka yang tidak datang, imbalan. Ketika menuju ke sana, Anda mungkin berpikir dengan sadar tentang apa yang akan Anda ceritakan kepada teman-teman dan akan seperti apa reaksi mereka. Banyak aksi kita yang menggunakan sejumlah rangkaian saraf seperti ini. Namun ambiguitas dapat dikurangi dengan eksperimen yang cermat. Memisahkan kebiasaan dari aksi yang lebih dasar merupakan tantangan utama dalam penelitian awal saya. Di luar laboratorium, saya dapat menunjukkan berulang kali bahwa orang bertindak berdasarkan kebiasaan, mengulang perilaku terakhir mereka, bukan melakukan yang sudah mereka rencanakan. Namun, saya tidak dapat memeragakan kebiasaan dalam kondisi terkendali di laboratorium. Dalam eksperimen saya, para partisipan mengerjakan tugas berulang-ulang, tetapi ketika kemudian diuji, mereka terus menjalankan tugas dengan membuat keputusan sadar untuk hal yang sama, bukan bergantung pada kebiasaan. Saya mencoba mengubah tugas dengan menjadikannya lebih sederhana dan lebih mudah. Saya mencoba menambah sesi pelatihan, semuanya berakhir dengan kegagalan.
Ini pekerjaan yang membuat saya frustrasi sampai saya sadar tentang permeabilitas antara kebiasaan dan keputusan sadar dan kekuatan konteks. Saya sesungguhnya berhasil membuat latihan untuk kebiasaan, tetapi selama pengujian, partisipan berpikir dengan cermat tentang yang saya inginkan dari mereka. Jika Anda pernah berada dalam sebuah kajian laboratorium, Anda pasti mengalami rasa ingin tahu tentang tujuan penelitian dan apa yang ditujukan tentang Anda sebagai seorang individu. Semua orang menjadi seperti ilmuwan ketika berada dalam laboratorium. Inilah yang terjadi selama eksperimen saya. Para partisipan berpikir secara aktif tentang apa yang seharusnya mereka lakukan dalam kajian tersebut, dan mereka mengalahkan kebiasaan mereka dengan sadar. Penelitian saya akhirnya berhasil ketika saya sadar bahwa saya memerlukan sebuah situasi uji yang memberikan konteks lebih realistis, mirip kehidupan sehari-hari. Di luar laboratorium, motivasi dan kemampuan kita untuk berpikir dengan cermat seperti ilmuwan terkuras oleh banyak hal yang mengalihkan perhatian. Pekerjaan, media sosial, orang berperilaku negatif, pemberitaan, lalu lintas, tagihan, dan keluarga kita misalnya. Karena itu, saya menambahkan distraksi yang disimulasikan ke dalam pengujian, seperti video, untuk mengalihkan dan mempertahankan perhatian para partisipan. Sebelumnya, saya juga memberi mereka tugas yang menguras tenaga secara kognitif dan memberi mereka kesibukan. Dengan banyaknya tugas untuk keputusan sadar, para partisipan mulai bertindak berdasarkan kebiasaan. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, mereka hanya mengerjakan hal yang datang ke dalam pikiran dengan mudah. Mereka tidak berpikir terlalu keras tentang yang harus mereka lakukan untuk membuat saya terkesan. Berkat munculnya kebiasaan di laboratorium, kami menjadi lebih ambisius. Guy Izchakov, Liat Uziel, dan saya meyakinkan para partisipan dalam sebuah kajian bahwa gula tidak baik bagi mereka. Ini terbilang kasus yang mudah. Kami kemudian memberikan pilihan minuman kepada para pembenci gula ini. Minuman ringan, jus, atau air. Ketika laboratorium mengimitasi kehidupan nyata dengan tugas yang menguras energi secara kognitif, para partisipan mengabaikan sikap baru mereka dalam hal kesehatan dan minum sesuai kebiasaan mereka. Jika pilihan standar mereka adalah soda bergula, maka itulah yang mereka pilih. Jika mereka biasa minum air, itulah yang mereka pilih. Dalam satu kajian saja, kami berhasil merekam situasi sulit yang membingungkan National Cancer Institute dan kampanye diet sehat mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, lebih mudah bertindak berdasarkan kebiasaan daripada membuat keputusan berdasarkan niat kita yang paling baik. Namun dalam kajian laboratorium kami, ada partisipan yang tidak diberi kesibukan berlebihan, dan mereka memilih minuman dengan sadar sejalan dengan attitude anti gula mereka yang baru. Dalam situasi begini, para partisipan cenderung menolak soda bergula. Itu adalah aspek kunci soal mengapa kebiasaan penting sekali untuk perubahan perilaku jangka panjang. Kemampuan otak itu dahsyat, namun biaya yang harus ditanggung juga tinggi. Kita sekarang tahu bahwa kendali dasar adalah kekuatan yang paling tinggi. Bagaimanapun juga, ini berperan dalam kemajuan yang begitu besar dalam peradaban, seperti penyediaan air bersih di dalam rumah dan microchip komputer. Mengapa pikiran sadar tidak dapat mengambil alih dan mengendalikan kebiasaan kita juga? Realitas dalam hal ini adalah bahwa mengerahkan kendali menguras tenaga, membuat kita merasa lelah, stres, dan kewalahan. Pengendalian juga mendatangkan kemungkinan biaya.
Kita dapat bereaksi secara serentak terhadap beberapa hal saja, dan ketika mengendalikan satu hal, kita terpaksa mengabaikan hal lain yang mungkin saja penting. Kebiasaan berdasarkan letaknya yang terbilang dalam di labirin pikiran kita relatif murah. Kebiasaan ini bisa terus berdengung pada hampir semua frekuensi. Alfred North Whitehead menggunakan analogi militer untuk menerangkan batas kendali yang sudah ada. Operasi pikiran itu seperti pasukan kavaleri dalam peperangan. Jumlah mereka sangat terbatas, memerlukan kuda yang masih segar, dan hanya dikerahkan pada momen yang menentukan. Psikolog memiliki sebutan yang lebih jelas untuk penggunaan kendali kognitif yang sesekali ini. Sistem default intervensionis. Gagasan di sini adalah bahwa kita hampir selalu menggunakan modus autopilot kecuali ada alasan khusus yang membuat intervensi dari pikiran sadar diperlukan. Misalnya harus menghadapi serbuan musuh. Lalu, kerahkan pasukan kavaleri bagaimanapun caranya. Namun jangan menyia-nyiakan keistimewaan mereka dengan makan sayuran sesuai anjuran. Kita mengerahkan kendali atas aksi kita ketika aksi tersebut relatif mudah dan atau ketika hasilnya penting bagi kita. Analisis cost benefit ini menentukan apakah ada hasil yang sepadan kalau kita sudah memilih untuk tidak bertindak secara otomatis. Mengingat pengerahan kendali tidak gratis, kita tidak menggunakannya sepanjang waktu. Coba sebutkan nama-nama hewan dalam daftar di bawah. Sangat mudah, bukan? Sulit untuk keliru kalau nama disertakan bersama gambarnya. Ini hanya sulit bagi anak-anak. Di bukunya ada gambar babi, bebek, dan kambing. Lanjut. Tugasnya menjadi lebih sulit dalam contoh berikut. Cobalah sekarang, Anda mungkin butuh waktu sedikit lebih lama. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak hanya melihat gambar. Tanggapan habitual Anda yang dipelajari melalui latihan seumur hidup adalah menafsirkan kata-kata yang Anda baca. Kebiasaan ini yang mungkin memengaruhi Anda tanpa Anda sadari, sekarang bertabrakan dengan usaha menamai hewan dengan benar. Pada dasarnya, Anda memiliki dua kemungkinan tanggapan dan tanggapan yang keliru, yang berlandaskan kebiasaan, muncul ke dalam pikiran lebih dulu. Agar dapat memberikan jawaban yang tepat, Anda harus menghentikan dorongan pertama Anda dan berpikir sebelum bicara. Anjing, kucing, sapi. Nanti ada gambarnya ya. Nanti bisa dicek di halaman 78. Lanjut. Anda telah melokalisasi dan mengalami momen pengerahan kendali eksekutif atas pribadi kebiasaan Anda. Saat kata dan gambar sesuai seperti di tugas pertama, kebiasaan dan keputusan sadar bekerja bersama dengan baik. Namun, saat mereka berbeda seperti di tugas kedua, maka Anda harus mengerahkan kendali eksekutif di atas kebiasaan. Ini adalah bentuk dari tugas trup klasik, sebuah uji interferensi dalam proses, dan sebuah analog sederhana terhadap konflik lebih pelik yang kita alami antara kebiasaan dan sasaran kita saat ini. Seperti ketika kita mencoba mengubah perilaku kita, kebiasaan dalam uji strup menghasilkan jawaban yang salah. Anda bisa melihat sesuatu yang memiliki paruh dan sayap, kemudian dengan percaya diri mengatakan, kucing, ini agak mengerikan. Mengenali bentuk dan nama hewan adalah pekerjaan anak TK, bukan? Kecuali ketika ada sebuah konflik sederhana antara dua potong informasi, gambar dan label. Upaya kita untuk bereaksi meskipun ada ketidakserasian, mengaktifkan wilayah otak yang terlibat dalam alokasi dan eksekusi kendali kognitif, terutama dorsal anterior cingulate cortex. Bagian dalam otak kita ini mencatat sebuah konflik dengan cepat. Makhluk itu memiliki ekor berulir,
tetapi jelas sekali diberi label anjing, termasuk upaya cost dan keuntungan potensial dalam memecahkannya. Mengingat mudahnya contoh strup, mungkin alangkah baiknya jika Anda mengerahkan sedikit upaya tambahan untuk mengabaikan label itu. Hasilnya, Anda akan mendapatkan jawaban yang benar. Uji strup yang tidak berisiko ini merupakan cara luar biasa untuk mengisolasi dan melihat sebuah contoh kecil untuk sesuatu yang sayangnya agak lebih luas dalam kehidupan nyata. Tidak banyak di antara kita yang harus cepat-cepat mengidentifikasi hewan ternak. Namun dalam situasi yang lebih realistis, kita menyadari bahwa tanggapan yang kita inginkan mulai terkikis ketika keuntungan berkurang, ketika konsentrasi bekerja dengan lebih keras, ketika Anda tertinggal saat mengerjakan tugas, ketika Anda hanya berlari 2 kali dalam sepekan padahal biasanya berlari 3 kali. Dan manfaat dari upaya berkelanjutan Anda turun ke tingkat yang sangat rendah. Apakah Anda akan mencoba mendongkrak keuntungan itu dengan berlari lebih giat, dengan berusaha lebih keras, atau sebaliknya? Apakah Anda justru akan menurunkan upaya dengan sadar dan bergantung pada kebiasaan? Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 4-nya dari buku Good Habits, Bad Habits, cara membentuk kebiasaan baik untuk menghasilkan perubahan positif, Wendy Wood. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 5, bagaimana dengan kendali diri. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.